wewe gombel di Desa Kembang Sari. Desa Kembang Sari adalah sebuah desa yang tenang dan damai, terletak jauh di pedalaman, di mana kebanyakan penduduknya masih hidup sederhana dengan bertani dan beternak. Namun, di balik ketenangan itu, desa ini menyimpan sebuah rahasia kelam yang telah menjadi bagian dari legenda turun-temurun. Rahasia itu adalah tentang sosok mengerikan yang disebut Wewe Gombel. Cerita ini bermula pada suatu malam yang gelap gulita, ketika langit diselimuti awan tebal dan angin bertiup kencang. Udara malam itu terasa sangat dingin, seolah-olah membawa pertanda buruk. Di rumahnya yang terletak di pinggir desa, seorang wanita tua bernama Mbah Saro sedang duduk di depan tungku, memanaskan badan dengan sepotong kayu bakar yang masih menyala. Mbah Saro dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama di desa itu, dan ia seringkali mengisahkan kembali dongeng tentang Wewe Gombel kepada anak-anak yang berkumpul di sekelilingnya. Malam itu, suasana di desa begitu mencekam. Beberapa hari terakhir, desas-desus tentang hilangnya beberapa anak di desa itu mulai tersebar. Mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan bumi. Para orang tua di desa mulai ketakutan dan mencurigai bahwa Wewe Gombel telah kembali dari masa lalu untuk meneror mereka. Di sebuah rumah yang tak jauh dari kediaman Mbah Saro, seorang ibu muda bernama Lina sedang cemas menunggu suaminya pulang dari ladang. Anaknya, seorang gadis kecil bernama Sari, tampak gelisah dan terus menatap jendela dengan mata yang sayu. Lina mencoba menenangkan hatinya, meskipun ada perasaan takut yang tidak bisa ia usir. Ia pernah mendengar kisah-kisah tentang Wewe Gombel dari ibunya, namun ia selalu menganggapnya sebagai cerita belaka. Namun sekarang, dengan hilangnya anak-anak di desa, ketakutan itu mulai merayap ke dalam pikirannya. Suara angin yang berdesir melalui celah-celah jendela membuat Lina merinding. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di depan pintu rumahnya. Dengan hati-hati, Lina membuka pintu dan melihat bayangan seorang wanita tua berdiri di sana. Wajahnya tertutup kain hitam, hanya menyisakan sepasang mata yang bersinar menembus kegelapan. Lina segera mengenali wanita itu sebagai Mbah Saro. "Ada apa, Mbah?" tanya Lina. Suaranya bergetar. Mbah Saro tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Lina dengan tatapan yang dalam, seolah-olah mencoba menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Akhirnya, ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. "Lina, aku harus memberitahumu sesuatu. Jangan biarkan Sari keluar rumah malam ini. Ada sesuatu yang jahat sedang berkeliaran." Lina merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. "Mbah, maksud Mbah Wewe Gombel?" tanyanya, hampir tak percaya. Mbah Saro mengangguk pelan. "Ya, aku merasakannya. Wewe Gombel sedang mencari anak-anak yang tidak dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Kau harus berhati-hati." Sebelum Lina sempat bertanya lebih jauh, Mbah Saro sudah berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Lina segera menutup pintu dan mengunci semua jendela. Ia memeluk Sari erat-erat, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anaknya. Namun, malam itu juga,
Keheningan yang menakutkan menyelimuti desa Kembang Sari. Di setiap rumah, para orang tua menjaga anak-anak mereka dengan penuh waspada. Mereka yang sudah mendengar cerita tentang Wewe Gombel tahu bahwa sosok itu adalah arwah gentayangan dari seorang wanita yang meninggal dengan cara tragis setelah kehilangan anak-anaknya. Wewe Gombel akan muncul ketika ia merasa ada anak-anak yang terabaikan, dan dengan kejam akan menculik mereka ke dunianya yang penuh kegelapan. Di rumah Lina, Sari yang biasanya ceria dan suka berbicara kini diam 1000 bahasa. Lina merasa ada yang tidak beres dengan anaknya, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Malam semakin larut, dan Lina mulai merasakan kantuk yang berat. Meski hatinya diliputi rasa takut, ia tak mampu melawan rasa lelah yang semakin menguasai tubuhnya. Akhirnya, Lina tertidur di samping Sari, dengan tangan masih memeluk tubuh mungil anaknya. Di tengah malam, Sari terbangun. Matanya terbuka perlahan, dan ia menatap sekeliling ruangan yang gelap. Sekilas, ia melihat bayangan seseorang di sudut kamar. Bayangan itu bergerak mendekat. Semakin jelas terlihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai dan mata yang bersinar merah. Sari ingin berteriak, tetapi suaranya seakan terjebak di tenggorokan. Sosok itu adalah Wewe Gombel. Tanpa suara, Wewe Gombel mendekat ke tempat tidur dan menatap Sari dengan tatapan yang dingin. Tangan-tangannya yang kurus terulur ke arah gadis kecil itu, seolah-olah hendak membawanya pergi. Namun, sebelum Wewe Gombel sempat menyentuh Sari, tiba-tiba sebuah suara keras menggema di seluruh rumah. "Jangan berani-berani kau menyentuh anakku." Lina terbangun dengan penuh amarah dan keberanian yang tak ia sangka sebelumnya. Ia berdiri di hadapan Wewe Gombel, menghadang dengan tubuhnya sendiri. Meskipun tubuhnya gemetar, Lina menatap mata merah menyala itu dengan tekad yang bulat. Wewe Gombel tampak terkejut, namun hanya sejenak. Ia kembali menunjukkan senyum menyeramkan yang memperlihatkan giginya yang runcing. "Kau tak bisa melindungi anakmu selamanya," bisik Wewe Gombel dengan suara serak yang terdengar seperti angin kering yang berhembus di padang pasir. Lina tidak bergeming. Ia mengumpulkan semua kekuatannya, dan dengan suara yang lantang, ia berteriak, "Pergi kau, Wewe Gombel. Ini bukan tempatmu. Anakku adalah milikku, bukan milikmu." Suara Lina menggema di seluruh rumah, membuat Wewe Gombel mundur beberapa langkah. Sosok itu tampak bimbang, seolah-olah sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, dengan tatapan yang penuh dendam, Wewe Gombel perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan aroma busuk yang menyengat di udara. Lina segera berlari ke tempat tidur dan memeluk Sari erat-erat. Ia menangis, mencurahkan semua ketakutan dan kekhawatirannya. Sari, yang sebelumnya tampak ketakutan, kini mulai menangis juga, merasakan kasih sayang dan kehangatan ibunya. Mereka berdua tetap terjaga sepanjang malam, tidak berani tidur lagi hingga fajar menyingsing. Keesokan paginya, berita tentang kejadian malam itu menyebar ke seluruh desa.
Banyak orang yang terkejut mendengar bahwa Wewe Gombel telah muncul kembali. Namun, mereka juga merasa lega karena Lina berhasil melindungi anaknya dari bahaya. Mbah Saro datang ke rumah Lina untuk memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Ia tersenyum lega melihat Sari yang masih sehat, meski tampak lelah. Kau telah melakukan hal yang benar, Lina, kata Mbah Saro dengan nada bijak. Wewe Gombel tidak akan bisa mengambil anak yang dilindungi dengan kasih sayang. Dia hanya menculik mereka yang merasa diabaikan. Sejak malam itu, suasana di desa Kembang Sari berubah. Para orang tua menjadi lebih waspada dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak mereka. Tidak ada lagi yang berani membiarkan anak-anak bermain sendirian di luar rumah saat malam tiba. Mereka sadar bahwa Wewe Gombel masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Lina dan Sari juga tidak pernah melupakan kejadian malam itu. Setiap kali angin malam berhembus kencang, Lina akan memeluk Sari lebih erat, memastikan bahwa anaknya selalu merasa aman dan dicintai. Ia tahu bahwa kasih sayang seorang ibu adalah benteng terkuat yang bisa melindungi anaknya dari segala macam bahaya, termasuk teror mengerikan dari Wewe Gombel. Desa Kembang Sari kembali tenang, tetapi bayangan Wewe Gombel tetap menghantui setiap sudut desa. Mereka yang percaya akan cerita ini selalu waspada, menjaga anak-anak mereka dengan hati-hati. Karena mereka tahu, Wewe Gombel bisa saja kembali, kapan saja, untuk mencari anak-anak yang merasa diabaikan. Dan hingga kini, kisah tentang Wewe Gombel masih diceritakan dari generasi ke generasi.